Informasi Haji terkini. Oke, buat Anda atau mungkin keluarga yang lagi berencana naik haji, ini ada pengumuman yang super penting nih buat tahun 2026. Ada salah satu jalur keberangkatan yang bisa dibilang berubah total. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa artinya ini buat kita semua. Siapa sih yang nggak mau ya kan, berangkat haji, tapi nggak perlu nunggu sampai puluhan tahun. Itu kan impian semua orang. Nah, tapi ada pengumuman baru yang ternyata menutup salah satu jalan pintas buat mewujudkan mimpi itu. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi begini, untuk tahun 2026 nanti, salah satu jalan pintas yang selama ini jadi andalan banyak orang, itu resmi ditutup. Ini bukan perubahan kecil loh, ini perubahan besar yang pastinya bikin banyak orang bertanya-tanya. Dan yang lebih parah, ini justru membuka celah buat masalah-masalah baru. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Ada pernyataan yang tegas banget dari pemerintah, bunyinya begini. Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Cuma satu kalimat, tapi ini jadi dasar dari semua perubahan yang terjadi. Oke, jadi apa sih sebenarnya visa haji furoda ini yang sekarang udah nggak ada lagi? Oke, kita masuk bagian pertama ya. Biar kita semua paham nih, kenapa pengumuman ini dampaknya besar banget. Kita harus kenalan dulu sama yang namanya haji furoda. Ini dia jalur non-kuota yang sering banget jadi omongan. Jadi gampangnya gini, haji furoda itu ibaratnya jalur undangan khusus. Visanya itu langsung dari Kerajaan Arab Saudi, bukan dari kuota resmi pemerintah Indonesia. Nah, daya tarik utamanya apa? Ya jelas, bisa langsung berangkat tanpa harus ikut antrian panjang yang bisa bertahun-tahun itu. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Haji furoda itu undangan langsung dari Saudi, jadi ya nggak pakai antri. Kalau haji kuota yang resmi dari Indonesia, ya wajib antri. Nah, pas jalur undangan ini ditutup, timbul semacam kekosongan kan? Sayangnya, kekosongan inilah yang justru jadi lahan empuk buat para oknum penipu. Oke, lanjut ke bagian kedua. Ternyata, ditutupnya jalur furoda ini punya efek samping yang bahaya banget. Apa itu? Maraknya penipuan haji yang sasarannya ya para calon jemaah yang mungkin udah putus asa nunggu antrian. Modusnya tuh biasanya begini, mereka bakal gencar banget promosi di media sosial, nawarin janji-janji manis keberangkatan instan. Bahkan sampai muncul istilah aneh-aneh kayak haji T0. Itu pelesetan dari tanpa antri nol, buat narik korban. Padahal yang mereka pakai itu visa turis atau visa kerja. Jelas bukan visa haji yang sah. Resikonya, wah jangan ditanya, bisa-bisa jemaah malah dideportasi dan ya uang yang udah di-store ludes semua. Nah, ngelihat penipuan makin marak kayak gini, pemerintah pastinya nggak tinggal diem dong. Terus apa aja nih langkah-langkah yang mereka ambil buat melindungi calon jemaah? Pemerintah udah nyusun rencana aksi yang konkret loh, jadi bukan cuma sekedar imbauan aja. Yuk kita lihat 3 langkah utamanya. Oke, jadi rencana aksinya itu ada 3 pilar utama. Pertama, mereka membentuk satuan tugas atau satgas, gabungan sama kepolisian. Kedua, mereka gencar ngasih peringatan ke publik soal bahayanya tawaran-tawaran ilegal ini. Dan yang paling penting, ketiga, mereka bakal menindak tegas para pelakunya, diproses secara pidana. Ini nunjukin kalau pemerintah serius banget buat ngelindungin kita. Oke, bagian 4. Jadi, kalau jalur-jalur yang nggak resmi itu penuh resiko, terus gimana dong cara yang benar dan aman? Nah, pemerintah udah negasin banget kalau satu-satunya cara yang legal buat berangkat haji dari Indonesia itu ya cuma lewat 2 jalur resmi ini. Jadi, lupain deh semua tawaran aneh-aneh yang seliweran di media sosial. Di Indonesia, jalur yang sah itu cuma ada 2. Haji reguler yang diurus langsung sama pemerintah, dan haji khusus lewat penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang resmi dan terdaftar. Pokoknya semua yang di luar 2 ini udah pasti ilegal. Wakil Menteri Haji dan Umroh bahkan sampai bilang begini, dan ini penting banget buat kita ingat, tidak ada haji tanpa antri. Haji itu pasti antri. Udah, itu aja kuncinya. Realitas sistem yang sah di Indonesia ya seperti itu. Jadi, kuncinya memang sabar. Terus, seberapa lama sih antrinya? Ini dia angkanya. Untuk jalur haji reguler, rata-rata masa tunggu nasional sekarang ini adalah 26 tahun. Ya, Anda nggak salah dengar, 26 tahun. Ini penantian yang panjang banget, tapi inilah kenyataan dari sistem kuota kita. Nah, ada alternatifnya, yaitu lewat jalur haji khusus.
Kalau ini, antriannya lebih singkat, sekitar 6 tahun. Jadi tetap harus ngantri ya. Tapi ya jelas, waktunya jauh lebih cepat dibanding yang reguler. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Setelah kita tahu semua ini, terus apa yang harus kita lakukan sebagai calon jemaah biar nggak jadi korban? Nih, ada beberapa tips praktis buat ngelindungin impian haji Anda. Intinya sih simple. Pertama, harus super kritis sama semua tawaran haji instan, apalagi yang di medsos. Kedua, daftar cuma lewat jalur resmi Kemenak. Titik. Ketiga, pahami dan terima kalau ngantri itu bagian dari proses yang legal dan wajib. Jangan pernah korbankan keamanan cuma demi pengen cepat berangkat. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar ya. Seiring waktu, gimana caranya supaya sistem haji kita ini bisa jadi lebih cepat, tapi di saat yang sama juga tetap aman dan adil buat semua orang. Ini tantangan besar banget, bukan cuma buat pemerintah, tapi juga buat kita semua sebagai calon jemaah. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.